Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Hamdan yuafi ni'amahu yukafi'u mazidahu ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim azimi sultanik. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam tasliman katsiran bi rahmatikal rahimin. Ya Rahman Rahimin, arhamna bi rahmatikal wasi'ah wa afina wa afu anna wa ala ta'atika wa syukrika inna. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa atina wa la tahrimna wa asirna wa la tusir alaina wa adina wa arda'na. Kembali kita mengucapkan tahmid alhamdulillah di pagi ini, hari tasyrik yang terakhir ya. Hari tasyrik yang terakhir, kita masih disunatkan memperbanyak takbir hingga waktu asar nanti ya. Salawat mengirim salam di atas Rasulullah SAW. Takbir itu tidak mesti yang kita dengar di masjid-masjid. Kalau tidak hafal semuanya, cukuplah takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Itu sudah cukup. Takbir dengan anak istri di rumah. Hari ini hari terakhir. Mudah-mudahan kita bisa memaknai takbir itu. Dan teks takbir itu juga banyak riwayatnya. Kalau kita pergi ke Mesir lain, pergi ke Saudi lain. Tapi yang disebut tadi itu disepakati itu. Dan takbir itu bukan hanya di hari raya saja, di luar hari raya juga. Kadang-kadang takbir itu diserapkan kepada tahmid, tahlil, tasbih, seperti subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah akbar. Kata Rasulullah SAW dalam hadis sahih, kalau aku menyebut membaca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah akbar, itu lebih bagus bagiku dari isi dunia ini semuanya. Alangkah indahnya kalau kita ada masa 5 menit, 10 menit bersama anak istri di rumah, sama ada di pagi hari, sama ada sebelum sarapan, sebelum makan, atau sesudah makan. Ayo kita bertasbih subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Bisa juga ditambah dengan wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Itu namanya hauqalah. Wala haula wala quwata illa billahil azim, itu namanya hauqalah. Jadi subhanallah tasbih, walhamdulillah tahmid, wala ilaha illallah, wala ilaha illallah tahlil, wallahu akbar takbir, wala haula wala quwata illa billahil azim, itu hauqalah. Ada kisah nyata seorang kekasih Allah. Kebetulan saya ketemu di Brunei, kebetulan ketemunya di masjid, kebetulan pula saya sudah tazkirah subuh hari Ahad, hari Minggu. Sesudah bertazkirah datang dia menangis. Nangis dia datang. Saya tidak tahu dia bukan orang Brunei. Oh, saya mendengar tazkirah Ustaz tadi, tergugah hati saya. Nangis dia. Kenapa Bapak menangis? Rupanya ada kisah indahnya Bapak ini. Ini Bapak ini rupanya orang Lampung. Tapi Lampung mungkin keturunan Tionghoa barangkali ya. Karena mukanya bukan macam muka orang kita. Tengok seperti orang Singapura, seperti orang Malaysia, orang Hong Kong juga. Kenapa Pak? Saya pernah stroke. Ini cerita orang stroke. Stroke dengan berkat membaca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha akbar wa la haula wa la quwata illa billah azim, sembuh dia. Bapak ini sahabat di Facebook. Di Messenger, selalu ketemu di Messenger.
Dia datang ke sana berdakwah. Datang dari Indonesia ke Brunei berdakwah. Kita pernahkah berdakwah ke Malaysia, ke Singapura, ke Sumbar, ke Riau? Dia datang berdakwah ke Brunei. Cerita saya begini katanya. Saya pernah stroke. Waktu itu saya dalam perjalanan pergi umroh. Berangkat dari Lampung sampai di Jakarta stroke. Sekian hari lagi sebelum ke bandara stroke. Masuk rumah sakit lah bapak ini. Masuk rumah sakit. Tidak banyak perkembangannya di rumah sakit itu. Di hari dia berangkat ke bandara, ke airport, masih stroke. Dibilang sama dokter yang merawat, dokter izinkanlah saya keluar dari rumah sakit. Resiko saya tanggung. Ada Allah di hatiku. Allah ma'i, Allah bersamaku. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Allah bersamamu dimanapun kamu berada. Wallahu ma ta'maluna basir. Ayat 4 suratul Hadid. Dia berzikir mulai keluar dari penginapan, dari rumah sakit. Apa zikirnya yang tadilah? Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ayo kita baca 3 kali Pak ya, mudah-mudahan meresap di hati. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Dibacanya dengan keyakinan Allah akan memberi kesembuhan. Itu penting Pak. Itu namanya zan terhadap Allah. Allah berfirman dalam hadis kudusi, hadis sahih, ana inda zanni abdi bi. Ana inda zanni abdi bi. Aku ini kata Allah sesuai menurut keyakinan hambaku terhadap zatku. Kalau dia yakin dengan berzikir dia sembuh, dia akan sembuh. Tapi kalau dia tak yakin kepada zikir, yakinnya sama dokter, belum tentu sembuh. Letih dia berobat berbulan-bulan, bahkan bertahun, sampai ke seberang laut, ke luar negeri. Tidak selesai masalahnya, karena Allah tidak ada di hatinya. Yang ada di hatinya dokter, yang ada di hatinya rumah sakit. Tidak akan sembuh dia. Sembuh, tapi tidak akan maksimal. Bapak ini yakin dia. Keyakinannya kepada Allah maksimal. Apa buktinya? Rajin berzikir. Apa buktinya orang itu tidak maksimal yakin kepada Allah? Malas berzikir. Malas, tidak yakin. Nah, kalau kita lihat ayat Al-Quran nanti, orang yang malas berzikir itu, orang itu dimonopoli oleh setan iblis agar hidupnya rugi. Ada nanti ayatnya. Lalu bapak tadi berzikirlah dari tempat dia berangkat sampai ke bandara, bertungkat-tungkat, dia berkali-kali tungkat di bandara, dia memegang troli. Tempat barang yang di bandara itu troli namanya Pak ya. Nah, yang troli naik pesawat, kebetulan pesawatnya transit di Kamboja, Phnom Penh, Jakarta, Phnom Penh, Jeddah, jalur penerbangannya, rute penerbangannya, rute perjalanannya Jakarta, Phnom Penh, Jeddah. Sepanjang berada di atas pesawat di bandara, tidak pernah jemu berzikir. Sampai di Jeddah lebih 10 jam Mbak ya, lebih 10 jam dalam perjalanan termasuk singgah transit di Kamboja. Sampai di Jeddah sehat. Bandingkan kalau dia tidak keluar dari rumah sakit, dirawat di Jakarta, tidak jadi pergi umrah, hanya bergantung kepada dokter rumah sakit, lupa kepada dokter dari langit, Maha dokter, maha penyembuh. Wa iza maridtu fa huwa yashfin. Ayat 80 surah Syu'ara ya. Wa iza maridtu fa huwa yashfin. Kalau aku sakit,
Allah lah yang memberi kesembuhan. Ayat 80 surah Asy-Syu'ara. Wa iza maridtu fa huwa yashfin. Kalau aku sembuh, kalau aku sakit, Allah yang memberi kesembuhan. Sampai di Jeddah sehat. Tadi surah Asy-Syu'ara ayat 80 halaman 370 Pak. 370. Wa iza maridtu fa huwa yashfin. Setengah ayat saja, tidak sampai setengah baris maksudnya. Sampai di sana sehat. Jadi pas dia ke Brunei, dia mendengar tazkirah subuh terkait dengan perubatan langit dengan doa dan zikir. Itu maka dia nangis, dia datang curhat dia. Apa yang saya dengar dalam ceramah tadi katanya persis terjadi kepada diriku, bahwa dia pernah stroke, hanya Allah memberinya kesembuhan berkat subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah. Bodi kita ini, hati kita ini, jiwa kita ini, akal kita ini, fitrah suci kita ini perlu kepada zikir. Orang yang lari dari zikir, malas berzikir, itulah maka banyak macam penyakit datang. Kebanyakan penyakit di era globalisasi sekarang karena orang itu tidak ada Allah di hatinya. Zikirnya ada tak ada. Zikirnya kan kadang sedikit. Ketergantungannya kepada Allah lemah. Dia hanya bergantung kepada obat di rumah sakit, obat di farmasi, ataupun obat tradisional. Kalau yang tradisional, lupa kepada wa idza maridtu fa huwa yashfin. Lupa ayat dalam surah Asy-Syu'ara, ataupun bukan lupa, dia tak tahu. Bukan lupa, dia tak tahu. Berarti al-jahlu, jahil. Nah, kalau jahil, tidak kenal Allah, macam-macam penyakit datang. Subhanallah. Itu satu contoh Pak ya. Contoh real yang orangnya ketemu saya dan kisah Bapak ini sering saya ceramahkan di Brunei. Pernah satu hari datang televisi Brunei menyorot kuliah maghrib di Brunei, datang televisi, tidak dikasih tahunya, tidak ada perjanjian, tiba-tiba ceramah itu disorot di RTB, Radio Televisi Brunei. Sekarang masih ada di YouTube Pak. Kisah Bapak ini sembuh dari stroke dengan tasbih. Dan di sana dulu lah ya, pas hangat cerita ini, hampir tiap hari disiarkan di televisi Brunei. Kalau Bapak mau melihatnya, ada di YouTube, pandai-pandai lah mencarinya, bisa sembuh dengan berkat zikir kepada Allah karena ketergantungan hati kepada Allah. Ada juga tulisannya, secara tulisan, kalau baca ini tulisan, ada di majalah Manhajuna, majalah elektronik. Siapa yang berminat boleh berhubungan nanti, nggak tahu linknya, atau cari saja di Google Chrome Manhajuna. Lihat di sana orang yang sembuh dari stroke dalam perjalanan umrah, keluar dari hospital, yakin kepada Allah, Allah bisa menyembuhkannya dengan berbagai cara. Wa iza maridtu fa huwa yashfi. Ini juga ayat syifa. Bagus dibaca ini Pak ya. Kalau kita sakit, demam, sakit kepala, sakit perut, bacalah wa iza maridtu fa huwa yashfi. Wa iza maridtu fa huwa yashfi. Ketika aku sakit, Allah yang memberi kesembuhan. Artinya sembuhkanlah aku ya Allah. Itu niatnya. Jazakumullahu khairan. Inni hubbukum fillah wa astaudiukumullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.